Making disciples, transforming lives. Kita akan belajar dari kisah seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kira-kira pemulihan total apa yang dia alami? Saya coba selidiki dari ayat-ayat itu, ada 4 berkat yang kita terima. Atau 4 pemulihan yang diterima oleh perempuan itu ketika dia jamah Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat-ayatnya. Kita baca di Markus pasal yang ke-5, kita baca ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Catat judulnya, pemulihan total yang menjamah Yesus. Markus 5 ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini bukan merasa-merasaan ya. Ini dia betul-betul merasa ada perbedaan. Dia tahu kapan dia sakit, dia tahu kapan dia sembuh. Lalu dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga atau urapan atau dunamos. Ada aliran kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar, ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sampai sini. Saudara, apa yang menyebabkan perempuan ini? Saudara, Anda harus tahu backgroundnya. Perempuan ini sudah pergi ke tabib. Berarti sejak dia sakit sampai pada waktu dia ketemu sama Yesus itu kurang lebih 12 tahun. Coba bayangkan Anda itu mengidap sebuah penyakit yang 12 tahun Anda pergi ke tabib manapun, bukannya kesembuhan yang Anda dapatkan, tapi apa? Keadaannya makin buruk. Bahkan uangnya sudah habis, dikatakan segala apa yang ada padanya itu bukan cuma uang. Berarti mungkin kalau dia masih punya sofa, dia jual sofanya untuk berobat. Kalau dia masih punya ranjang, dijual ranjangnya. Kalau kita pernah saudara ada dalam kondisi, ini cerita bukan curhat ya. Kita merit dulu kan ada orang kasih giwang, cincin apa dan sebagainya. Ada sebuah momen itu ludes semua, karena apa? Kita jual semua. Karena waktu itu kita punya kebutuhan dan kita nggak punya dana. Jadi habis semua. Sisa cincin yang ada di sini. Gitu ya. Jadi itu menggambarkan seperti perempuan itu. Mungkin dia punya perhiasan-perhiasan, mungkin dikasih oleh orang tuanya atau apa. Itu dia jual untuk berobat. Sehingga Alkitab katakan semua apa yang ada padanya itu sudah ludes. Sudah berobat kemana-mana, habis uang banyak, ya rumah dia jual, semua dia jual, tapi nggak kunjung sembuh, malah memburuk. Coba Anda pahami kira-kira kondisi hatinya bagaimana? Pasti hatinya apa ya? Sudah ini loh, apa namanya? Nggak punya pengharapan. Sudah nggak ada pengharapan. Tapi tiba-tiba dia itu bisa bangkit berdiri, lalu menerobos orang banyak dan menjamah jubah Yesus.
Dari mana semangat itu? Padahal dia kan seharusnya perasaannya perasaan putus asa. Ya udah berkali-kali diobati sama tabib, nggak kunjung sembuh. Kalau misalnya Anda teman dekatnya, ayo dicoba yuk ke tabib A atau ke dokter B, aku udah punya kenalan nih. Kira-kira perasaannya excited atau enggak? Pasti putus asa, paling sama aja. Pasti udah skeptis, udah putus asa. Nggak mungkin aku sembuh, tinggal tunggu mati. Tapi di sini Alkitab mencatat tiba-tiba dia bisa punya semangat, pengharapannya tiba-tiba pulih, tiba-tiba dia yang bayangkan 12 tahun pendarahan itu pasti lemah ya. Ya, bagi Anda yang masih nggak ngerti ini pendarahan jenis apa, saya mau kasih tahu aja. Ini pendarahan di dalam, ini adalah pendarahan sejenis menstruasi tapi nggak bisa berhenti 12 tahun. Bayangkan kalau Anda perempuan, maaf saya pakai kata ini, Anda menstruasi tapi terus bleeding 12 tahun. Pasti kondisinya lemah, pasti wajahnya pucat, kurang darah gitu ya. Pasti dia nggak punya tenaga, tapi tiba-tiba dia bisa punya kekuatan, punya semangat, menerobos orang banyak. Ya kalau Yesus jalannya berlawanan. Kalau berlawanan kan pasti enak, gampang ketemu. Tapi ini kondisinya Yesus itu nggak tahu siapa yang jamah dia. Jadi kemungkinan besar yang paling masuk di logika adalah dia membuntuti atau mengejar Yesus. Berarti dia harus jalan lebih cepat daripada Yesus. Tiba-tiba dia jamah, dia berpikir asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia jamah, seketika itu juga, katakan seketika. Sembuhlah dia dari pendarahan itu. Nah yang jadi pertanyaan, apa yang membuat dia itu yang gak punya pengharapan, yang dia putus asa, yang sudah diobati berbagai macam tabib 12 tahun, bahkan sudah semua apa yang ada padanya ludes, pasti sudah skeptis, putus asa, tiba-tiba punya semangat dan kekuatan untuk menjamah Yesus. Apa yang menyebabkannya? Alkitab mencatat, setelah dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Katakan berita tentang Yesus. Apa sih berita tentang Yesus? Itulah Injil Bapak Ibu. Katakan amin. Itulah berita Injil, berita tentang Yesus, itulah Injil. Apakah Injil, apakah berita Injil? Itulah berita tentang Yesus. Ada amin. Jadi ternyata ada sesuatu yang luar biasa dari berita Injil. Bahkan itu berlaku di zaman kita. Masalahnya sama seperti tadi. Itu sama seperti Anda itu sebetulnya dapat warisan, sebetulnya ada kisah nyata saudara. Ya bertahun-tahun yang lampau saya membaca sebuah buku dan buku itu memuat sebuah kisah nyata. Ya ada seseorang yang mati dalam kondisi miskin. Ya jadi tunawisma lalu satu kali dia menderita asma lalu dia mati di tempat. Ternyata setelah ditemukan ternyata di balik beltnya dia itu ada surat warisan dia. Ternyata dia ini adalah seorang triliuner. Dia ini seharusnya orang yang sangat kaya. Tapi dia sepanjang hidupnya dia nggak tahu bahwa di ikat pinggangnya itu adalah warisan dari ayah dia. Sehingga dia mati dalam kondisi yang miskin walaupun dia itu kaya. Nah banyak orang Kristen juga sama. Seharusnya kita itu memiliki warisan lewat kematian Yesus. Tapi karena kita nggak tahu, kita nggak mendengar kabar baik, kabar Injil, sehingga kita nggak tahu apa yang kita terima dari kematian Yesus, sehingga kita nggak bisa menikmatinya, sehingga kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup di bawah kekalahan. Makanya ada sesuatu yang luar biasa dari berita Injil, katakan amin. Berita Injil itu memberitahu kita apa yang Kristus sebetulnya sudah bayar untuk kita. Dan ini akan menjelaskan wanita ini mengalami 4 pemulihan. Ya, dan itu juga mewakili 4 berkat dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa yang terkandung dalam berita Injil? Ternyata berita Injil atau berita tentang Yesus itu mengandung berita pendamaian. Katakan pendamaian. Saya tulis di sini, kita ini yang seteru atau musuhnya Tuhan, kita menjadi damai atau diperdamaikan. Kita menjadi anak. Saudara ini luar biasa. Coba kita baca saja ayatnya. Kita buka ayatnya di
2 Korintus 5 ayat 19 dan ayat 21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan Allah. Dia yang gak berdosa dibuat jadi dosa supaya kita dibenarkan. Apa maksudnya? Ada sesuatu yang luar biasa dari berita Injil. Karena berita Injil itu mengandung berita pendamaian. Apa yang terkandung dari berita pendamaian itu? Karena dosa kita itu menjadi musuhnya Allah, tapi karena Tuhan itu berkasih karunia, dia mati di atas kayu salib. Kenapa dia mati di atas kayu salib? Karena dia menjadi dosa. Supaya kita yang dosa dibenarkan. Kita itu diperdamaikan dengan apa? Dengan Tuhan itu tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Saudara, loh berarti pelanggaran itu dihapus gitu aja? No, pelanggaran itu tetap, hukuman itu harus berjalan, hukuman atas pelanggaran itu. Tapi karena ada seseorang yang menggantikan, kita ini yang seharusnya dihukum menjadi dianggap benar. Dibenarkan itu artinya Anda itu dibuat tidak lagi, gini loh, di mata Tuhan, Tuhan itu tidak lagi memperhitungkan dosa kita. Kita itu dianggap kudus atau tidak pernah berbuat dosa. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah ngomong Tuhan gak adil dalam hidupku. Sambil marah-marah, Tuhan gak adil, gak fair. Kenapa aku kok begini, hidupku kok begini, Tuhan gak adil. Jangan pernah ngomong Tuhan gak adil sambil marah. Kenapa? Karena bayangkan kalau Tuhan benar-benar adil atas hidupmu. Guess what happened? Kalau memang Tuhan itu memberlakukan keadilannya 100% dalam hidup kita. Kita semua ini layak masuk neraka. Itulah bentuk keadilan Tuhan. Makanya di dalam kasih karunia-Nya Tuhan itu membuat semuanya itu gak adil. Adil gak sih kita yang berbuat tapi Tuhan yang dicambuk? Adil gak? Tapi kenapa Tuhan itu berlaku gak adil dalam tanda kutip? Karena kasih-Nya kepada kita. Dan itulah yang terkandung dalam berita Injil. Saudara, kita ini manusia. Gak usah ngomong surga neraka dulu. Kalau Anda berbuat salah sama orang, lalu orang itu mengampunimu, Anda terima berkat gak? Sekalipun ketika Anda diampuni manusia, itu gak ada hubungannya sama surga neraka. Kita ini begitu berbuat salah, kita ini punya yang namanya rasa bersalah atau rasa penyesalan. Beberapa di antaramu pernah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu. Sampai hari ini Anda menanggung sebuah perasaan malu atau perasaan penyesalan yang gak ada ujungnya. Kenapa sih kok aku sebodoh itu? Anda mungkin melakukan hal bodoh atau hal yang Anda gak pikir Anda bisa lakukan, ternyata Anda melakukannya. Itu malu. Tapi kabar baiknya, di dalam Kristus, itu sama seperti saudara itu diampuni dan dianggap sama orang, Anda buat salah sama orang, tapi orang itu memberikanmu pengampunan dan dianggap Anda gak pernah buat salah. Itu rasa plong. Itu manusia mengampuni. Apalagi Tuhan, Dia membebaskan kita dari kebinasaan kekal. Ada amin? Jadi mulai hari ini, jangan pernah mau ditipu atau dihukum lagi oleh setan dan berkata bahwa kamu itu pezina, kamu pendosa, kamu akan masuk neraka, kamu itu begini, kamu begitu. Kenapa? Karena di dalam Kristus dosa kita diampuni dan kita dibenarkan. Kita bukan lagi seteru Tuhan, tapi kita ini menjadi anaknya. Dan disitulah hati kita plong, kita nggak lagi merasa bersalah atau tertuduh. Kita bisa dengan wajah mendongak ke atas, kita bisa dengan berani atau dengan tanpa ketakutan, tanpa tertuduh, kita memandang tahta kasih karunia. Katakan amin.
Jangan lagi dituduh, memang dulu engkau pendosa, memang dulu engkau pezina, memang dulu engkau pembohong, penipu mungkin. Mungkin orang menyematkan itu dalam dirimu. Tapi dengar baik-baik, engkau bukanlah masa lalumu dan engkau bukan kesalahanmu. Semuanya sudah dipaku di atas kayu salib. Hari ini di mata Tuhan engkau adalah ciptaan baru. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya berharap hari ini tidak ada satupun orang yang mendengar pesan ini. Anda tidak punya solusi untuk perasaan berdosamu. Saya berharap tidak ada satupun hari ini khususnya bagi Anda yang sudah menerima pengampunan, Anda yang sudah percaya Yesus. Anda pulang masih dalam kondisi merasa nggak layak, merasa nggak diampuni, merasa Tuhan benci, Tuhan marah. No, untuk itulah Yesus mati, untuk dia memberikan pengampunan total atas semua kesalahan kita. Amin. Dosaku ini sepertinya berat, Pastor Fuji, aku sendiri gak bisa ngampuni diriku sendiri. Memang kau gak bisa mengampuni dirimu sendiri. Kecuali Tuhan mengampunimu dulu, dan kalau Tuhan telah mengampunimu, maka engkau bisa mengampuni dirimu sendiri. Ada amin? Saya berharap Anda bebas hari ini. Khususnya bagi Anda yang mungkin Anda belum punya Kristus. Sekalipun ada tumpuk dengan berbagai perbuatan baik, tapi kalau dosa itu tetap ada dan belum ada pengampunan dari Tuhan, itu akan melekat. Jangan mati karena dosamu. Hari ini terimalah anugerah Tuhan. Nah, itulah yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan ini. Bapak Ibu, yang dialami wanita ini bukan hanya penyakit fisik, tapi itu adalah penyakit rohani, yaitu dosa. Sama seperti dunia ini, sebelum dunia ini jatuh dalam dosa, semuanya Tuhan ciptakan itu sempurna. Tidak ada penyakit di Taman Eden. Tidak ada dosa. Kenapa? Karena nggak ada dosa. Tidak ada bencana alam. Tidak ada krisis ekonomi. Tidak ada peperangan. Tidak ada kehancuran. Tidak ada wabah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dosa mulai masuk. Karena Adam mewakili kita. Kita ini apa saudara? Kita ini ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Betul nggak? Kita merasa bahwa kita ini bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Makanya Adam memberontak kepada perintah Tuhan karena dia ingin melakukan semua yang dia inginkan. Yang kedua, Adam itu bukan hanya kita ini bukan hanya ingin menjadi Tuhan dan ingin melakukan semua yang kita inginkan, tapi kita ini sok tahu. Kita merasa tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Padahal Tuhan sudah ngomong, Tuhan larang, tapi kita merasa tahu, makanya kita semena-mena dengan diri kita. Disitulah kita memberontak, kita jatuh, dan ketika jatuh dalam dosa itu, bumi sudah nggak lagi seperti dulu. Ada gempa bumi, ada sakit penyakit, betul nggak? Ya, di dalam dunia ekonomi, semuanya tiba-tiba ekonomi bisa krisis. Dunia ini nggak ada yang sempurna, udah rusak semuanya. Ada bencana, ada hubungan yang rusak, ada pernikahan yang rusak, ada peperangan di sana sini dan lain sebagainya. Dan masalah utama dari manusia itu satu, D-O-S-A, katakan dosa. Nah, perempuan ini sakit pendarahan itu dalam kitab Imamat, orang kalau pendarahan itu dikatakan najis selama 7 hari. Setelah dia berhenti pendarahannya, bukan berarti langsung tahir, tapi dia harus menunggu 7 hari lagi berikutnya untuk dinyatakan benar-benar tahir. Nah, bayangkan wanita kalau menstruasi, maaf ya, saya bukannya sok tahu, kurang lebih kira-kira 3 harian ya, betul ya? Kalau salah mohon dimaafkan, karena saya juga nggak pernah. Ya, tapi kurang lebih kan 3 hari. Berarti 3 hari, dalam kurun 3 hari itu dia anggap 7 hari, kitab Imamat. 7 hari, setelah itu diobservasi lagi 7 hari kemudian, jadi selama 2 minggu total. Dan itu pun hari ke-8 dia harus bawa dirinya untuk persembahkan korban, untuk betul-betul dia dinyatakan benar-benar tahir. Selama dia pendarahan terus, dia dianggap najis. Dia nggak boleh bersentuhan dengan siapapun.
Kalau dia menyentuh suaminya, suaminya menjadi najis. Kalau dia duduk di situ, lalu tempat duduknya itu dipakai suaminya, suaminya jadi najis. Apapun yang disentuh itu jadi najis dan kita semua nggak boleh menyentuhnya. Makanya kalau dia jalan, kalau dia itu wanita sedang pendarahan, dia harus pakai pakaian tertentu menyelubungi sambil berkata najis-najis supaya kalau dia lewat, nggak boleh ada orang berdesak-desakan. Nggak boleh menyentuh. Ya, kalau misalnya perempuan itu punya kucing, waktu dia pendarahan dia sentuh kucing itu lalu kucingnya namplok ke diri Anda, Andanya najis. Jadi ketidaknajisan itu transfer. Makanya orang yang pendarahan itu harus mengasingkan diri, sama seperti orang kusta. Nah masalahnya dia pendarahannya itu bukan cuma 3 hari. Ternyata dia ini punya penyakit khusus. Ternyata dia itu bleeding terus, tidak berhenti. Sampai 12 tahun, saudara. Kalau tahun itu dia nggak ketemu sama Yesus, mungkin tahun ke-13, ke-14, dan seterusnya mungkin. Bayangkan ini berarti pendarahan yang tidak pernah berhenti. Berarti orang ini tidak boleh lagi tinggal bersama dengan keluarganya. Dia harus diasingkan. Karena dia dianggap najis. Dan orang menganggap dia najis, bukan hanya dirinya. Dirinya menganggap dia najis, keluarganya menganggap dia najis, ya bahkan imam-imam menganggap dia najis. Tahukah saudara orang yang najis itu adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa dengan dia tidak sembuh, berarti dia nggak tahir. Dia merasa bahwa dia dihukum Tuhan. Dia merasa bahwa dosanya itu membuat dia itu nggak layak untuk dianggap tahir. Tapi guess what happened? Coba logika berpikirnya. Kalau orang najis, lalu di situ ada orang suci, lalu dia sentuh misalnya seorang rabi misalnya. Saya mau tanya, rabinya jadi najis nggak? Najis saudara. Waktu dia berdesak-desakan, dia senggol sama orang, orangnya jadi najis gak? Najis. Tapi di sini ada seorang rabi yang bernama Yesus. Waktu dia sentuh jubahnya Yesus, bukan Yesus menjadi najis, tapi yang terjadi adalah yang najis jadi tahir. Berarti berkat yang pertama yang dia terima itu adalah pengampunan, Bapak Ibu. Katakan amin. Berita Injil itu menjadi powerful karena berita Injil itu terkandung yang dosa dijadikan kudus yang kudus dijadikan dosa supaya kita yang dosa jadi kudus. Ada amin? Arti kata dibenarkan itu kita ini disucikan, dikuduskan seperti kita ini enggak pernah berbuat dosa seumur hidup. Itulah karya salib, itulah berita Injil. Yesus yang suci dibuat menjadi bernoda, bercela bukan karena dia berbuat dosa, tapi dijadikan dosa karena dia menanggung dosamu dan dosaku. Dia harus menjadi najis karena dosamu dan dosaku. Dimurkai Tuhan supaya kita yang najis menjadi kudus, diterima oleh Tuhan. Ada amin? Berkat kedua, catat baik-baik, yang sakit menjadi sembuh. Saudara, apa yang luar biasa dengan berita Injil? Berita Injil itu powerful, saudara. Tahukah saudara, satu kali di Afrika Utara, itu ada 3, ini kejadian bertahun-tahun yang lampau. Ada 3 misionaris datang ke Afrika Utara di sebuah pedesaan yang paling menolak Injil. 3 misionaris ini luar biasa tekadnya. Dia menginjil di situ, nggak ada satupun yang percaya, cuman 1 jiwa selama 10 tahun itu cuman memenangkan 1 jiwa yang dijadikan akhirnya jadi muridnya mereka. Lalu di Afrika Utara itu, di desa itu terjadi pergolakan politik, khususnya politik warna kulit. Sehingga orang-orang yang tidak berkulit hitam
harus meninggalkan desa atau dibunuh. Harus meninggalkan negara itu. Singkat cerita, karena 3 misionaris ini kulit putih semua, akhirnya mereka itu harus meninggalkan. Tapi sebelum mereka meninggalkan, mereka itu mencatat salah satu kitab Injil, diterjemahkan lewat muridnya satu orang ini. Sebelum mereka pergi, mereka itu berhasil menerjemahkan salah satu kitab Injil, yaitu kitab Yohanes. Sayangnya karena terburu-buru, karena mereka ini lulusan seminari, mereka ini lulusan sekolah teologi. Nah, kebetulan sekolah teologi mereka itu tidak mempercayai mujizat itu masih berlaku. Jadi di dalam komentaris buku Bible mereka, itu ada note, ada risalah atau komentari dari sekolah Alkitab mereka yang menyatakan bahwa mujizat sudah berakhir, ya, mujizat dan lain sebagainya itu sudah tidak lagi berlaku. Itu hanya berlaku di zaman Kisah Rasul, tapi tidak di zaman modern. Mereka itu lupa mencantumkan risalah atau komentari itu. Jadi yang mereka terjemahkan itu pure kitab Injil Yohanes. Karena buru-buru diserahkan ke muridnya itu, lalu mereka pergi meninggalkan Afrika Utara. 10 tahun kemudian, pemerintahan berganti, tidak ada lagi politik warna kulit. Salah satu dari misionaris itu balik ke tempat itu, saudara. Apa yang terjadi? Mengejutkan, saudara. Dia ketemu sama satu orang murid itu, sudah menjadi pastor menggembalakan 10.000 jemaat. Dia kaget, loh kok bisa? Kita bertiga 10 tahun memberitakan Injil, cuman satu murid yaitu kamu. Loh kamu di masa-masa itu kok bisa 10 tahun jadi 10.000? Why? Loh si murid ini bingung. Loh ya aku berdasarkan Yohanes itu, kitab Yohanes yang kamu tulis itu, yang kamu terjemahkan. Berarti Injil yang polos tanpa komentari manusia, dia cerita, dia itu bangkitin anak kepala suku, dia menyembuhkan, ya dia usir setan, persis seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes. Lihat, berita Injil yang pure, yang murni, tanpa embel-embel opini manusia, itu hasilnya apa? Orang mati dibangkitkan, setan diusir, mujizat kesembuhan di mana-mana, no wonder banyak orang berbondong-bondong percaya kepada Yesus. Ini kisah nyata loh, saudara. Berarti ada sesuatu dengan berita Injil, katakan amin. Ada sesuatu yang powerful dengan berita Injil. Kenapa? Yang pertama, berita Injil itu berita pendamaian, yang kudus dijadikan dosa supaya yang kita berdosa jadi kudus, ada amin. Yang kedua, karena di dalam berita Injil, ternyata ada kuasa kesembuhan. Amin saudara. Coba orang itu cuma percaya kitab Yohanes. Di dalam kitab Yohanes itu menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dari 3 pekerjaan Yesus, sepertiganya itu adalah kesembuhan. Jadi kalau Anda nggak percaya bahwa Yesus menyembuhkan sampai hari ini, Anda robek aja sepertiga dari kitab Injil. Karena sepertiga dari kitab Injil itu isinya pelayanan kesembuhannya Yesus. Ada amin. Sekaligus itu menceritakan tentang nature-nya Tuhan. Nature-nya Tuhan itu bukan yang sembuh disentuh jadi sakit. Nature-nya Tuhan itu menyembuhkan karena He is the healer. Dialah penyembuh, katakan amin. Dan itu tercatat dalam kitab 1 Petrus. Coba kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal yang Anda masih bersama dengan saya, amin? Waduh, waktu saya tinggal sedikit. Lanjut ya. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ayat 24 saja. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ini bicara soal pengampunan dosa, katakan amin. Supaya kita ini yang dulunya mati terhadap dosa, kita menjadi kudus dan kita hidup di dalam kekudusan atau hidup dalam kebenaran. Tapi di dalam penebusan dosa, ternyata ada terkandung satu berkat. Dikatakan begini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu sama seperti Anda naik pesawat, Anda bayar tiket pesawat,
Tapi di dalam tiket itu include lunch atau dinner. Kemarin saya trip ke Israel, gitu ya. Saya kan betul-betul, jangan sampai, saya ini kan terakhir memang jaga makan, alias diet saudara. Saya terakhir itu melebihi kuota yang seharusnya. Akhirnya saya nggak boleh nih, saya harus jaga makan selama 3 bulan. Saya jaga makan, ya mau tahu rahasianya? Mau tahu? Ya intinya saya nggak makan pagi sama nggak makan malam. Ya selama 3 bulan. Berhasil saudara, saya turun 10 kilo. Wow ya kan? Loh, ini nggak usah tepuk tangan. Yang Yesus kerjakan di atas kayu salib aja tepuk tangan. Nah kemarin ke Israel saya juga sama bertekad. Saya mau jaga makan, saya tidak mau makan malam. Gagal total saudara. Ternyata pagi makan, siang makan, malam makan terus. Bahkan di pesawat disuguhin makan terus. Ya gimana? Makan melulu. Dan ketika saya makan di pesawat, saya nggak perlu bayar lagi karena itu sudah include. Katakan amin. Nah, itulah yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ternyata dia bukan hanya menyembuhkan penyakit rohani kita yaitu dosa. Tapi dia juga dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Berarti dia membayar bukan hanya dosa kita, pengampunan dosa bagi kita, tapi dia juga membayar sakit penyakit kita. Katakan amin. Ya ini baru tepuk tangan. Ada amin saudara? Nah bagi kita ini kabar baik. Itu sama seperti hari ini, saudara itu mengidap penyakit yang gak bisa sembuh. Tapi ternyata dokter di zaman sekarang ini melakukan penelitian dan menemukan obatnya, tapi nggak ada orang yang kasih tahu bahwa obatnya sudah ditemukan. Lalu Anda menderita dan Anda meninggal karena penyakit itu tanpa tahu bahwa sebetulnya penyakit itu bisa disembuhkan. Saudara, itu sama seperti hari ini. Anda nggak mengetahui bahwa Yesus telah membayarnya bagi Anda. Seperti contoh tadi, kalau Anda tahu orang tua Anda sudah membeli premi bagi Anda, setelah orang tua itu meninggal, Anda punya hak untuk mencairkan dana itu. Tapi kalau Anda nggak tahu, maka Anda nggak akan pernah pergi ke perusahaan asuransi itu untuk klaim apa yang menjadi hak saudara. Katakan amin. Dan hari ini kita jadi nggak punya iman untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima apa yang Dia sudah bayar bagi kita. Kita bisa beriman datang kepada Tuhan untuk menerima kesembuhan. Dasarnya di mana? Ayat tadi. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Katakan amin. Terus Pastor Fuji, ya saya tahu sih ujung-ujungnya. Toh manusia juga mati, betul ya? Ujung-ujungnya toh semua juga mati, terbatas. Ada orang-orang yang mungkin gak disembuhkan. Tapi itu tidak bisa menghapuskan sebuah kenyataan bahwa kenapa Yesus di muka bumi menyembuhkan, bahkan dia mati, dikatakan oleh bilurnya, engkau telah sembuh. Yesus itu ingin memberikan sebuah pengumuman yang terbuka bahwa dia bukan hanya peduli tentang rohmu, dia bukan hanya peduli tentang hidup kekalmu, tapi dia juga peduli dengan kesehatanmu selama engkau di bumi. Dia juga peduli kalau engkau sakit, dia juga peduli. Dia nggak cuman, oh ya udah yang penting kan kamu udah terima Yesus selamat, ya udah nggak usah beriman apa-apa lagi. No, karena dia peduli, makanya dia bahkan di muka bumi dia menyembuhkan, bahkan dia perintahkan murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menunjukkan bahwa nature-nya adalah dia rindu umatnya disembuhkan. Dia peduli, bagi Anda yang sakit saya mau katakan dia peduli denganmu, dan Tuhan mau dan Tuhan akan disukakan ketika Anda beriman untuk menerima apa yang dia sudah bayar. Anda perlu beriman, katakan amin. Cara berimannya gimana? Yang pertama, pengakuan iman. Iman itu dilepaskan lewat kata-kata dan doa. Berdoalah, lepaskan pengakuan iman. Ucapkan doa yang memindahkan gunung, yaitu memerintahkan gunung untuk beranjak, perintahkan penyakit untuk pergi. Ada amin?
lalu lakukan tindakan-tindakan iman yang seperlunya yang memang Tuhan tuntut untuk Anda melakukannya. Seringkali dalam kasus-kasus saya mendoakan orang untuk kesembuhan, seringkali saya minta untuk orang itu, misalnya kalau saya doakan mata, tolong lepas kacamatamu, tes. Itu tindakan iman. Beberapa orang yang saya doakan ketika misalnya, ya saya ambil aja contoh, kemarin di Israel, saya ambil contoh ini gak apa-apa ya. Ada satu orang yang kakinya nggak bisa nempel karena ada X gitu ya, keganjel di sini. Jadi dua telapak kaki itu nggak bisa nempel. Ketika kita menunggu prosesi baptisan, lalu saya doakan, beberapa kali saya doakan, saya minta dia untuk coba kamu coba jalan, ya coba cek lagi. Oh ya ini sudah agak merapat, tapi belum merapat sepenuhnya. Saya doakan lagi sampai beberapa kali, kalau nggak salah 4 kali. Setelah itu masih belum merapat. Ya udah dicoba. Nah dia sendiri ternyata di Israel selama beberapa hari, ya di ujungnya 3 hari atau 4 hari, itu betul-betul udah merapat saudara. Jadi betul-betul tulangnya itu bergerak ke posisi yang normal saudara. Bagi kita gampang aja nempel begini, tapi bagi orang itu susah, nggak bisa. Mau dipaksa-paksa nggak bisa. Karena memang tulangnya X atau O lah, saya lupa. Ya kasusnya. Saya suruh mereka jalan, orang itu jalan dan sebagainya, dan setelah itu merupakan tindakan iman. Dan guess what? Tulang itu bergeser dan dia bisa nempel kembali. Dia tepuk tangan bagi itu. Nah yang ini perlu ditepuk tanganin. Nah seringkali ada tindakan-tindakan iman tertentu seperti Anda dikasih orang cek gitu ya, 10 miliar. Secara de jure Anda sudah memiliki 10 M itu. Tapi faktanya Anda belum menikmati karena 10 M belum di tangan. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu bangkit, pergi ke bank, cairkan itu uang. Nah pergi ke bank itulah tindakan pekerjaan iman. Beberapa di antaramu hari ini orang-orang yang sakit akan diolesi minyak. Kalau Anda percaya, berikan dirimu diolesin. Itu bisa jadi sebuah tindakan iman. Bagi beberapa orang mungkin, saudara kesembuhan itu bisa kesembuhan supranatural, tapi Tuhan itu juga bisa melalui medis. Dengan Anda datang ke medis, ngikutin tindakan dan sebagainya, itu juga bentuk iman. Jadi bukan berarti kalau beriman sama kesembuhan ilahi itu Anda anti dokter, no. Ya, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, kesembuhan itu menjadi milik kita. Karena dia sudah membayarnya di atas kayu salib. Anda perlu meraihnya dengan iman. Ada amin? Oke, saya sudah jelaskan. Sekarang yang ketiga. Berkat yang ketiga, saudara. Ada sesuatu tentang berita Injil. Apa berita Injil yang ketiga? Yang miskin jadi kaya. Apa maksudnya? Ini maksudnya. Bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kutuk, tapi kita hidup di bawah berkat. Ada amin? Jangan anti sama berkat di sini. Coba kita baca ya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, kaya di sini itu bukan berarti seperti yang dijelaskan oleh teologi kemakmuran. Bahwa di dalam Kristus, oke, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Kamu bisa menjadi sekaya yang kamu harapkan. No. Hati-hati, Anda terpleset. Tapi nggak bisa dipungkiri, kaya di sini itu maksudnya apa? Apa yang Yesus tanggung waktu di atas kayu salib? Adalah dia menanggung kutuk kita. Katakan kutuk. Itu adalah kutuk dosa. Dan apa akibatnya? Coba kita baca ya, satu ayat ya. Setelah Adam jatuh dalam dosa, coba perhatikan kata-kata kutuk yang keluar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka, perhatikan, terkutuklah tanah karena engkau. Titik 2, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Nah inilah kutuk.
Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kutuk itu terletak di mana? Dengan susah payah kamu akan cari rezeki, tapi hasilnya semak duri. Nah itu orang yang hidup di bawah kutuk. Jadi jangan plesetkan ini, oh berarti di dalam Kristus pokoknya kaya gitu. Enggak, maksudnya gini loh. Engkau tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi under God's blessing. Ada amin? God's blessing itu bukan hanya bicara soal kekayaan materi. Tapi God's blessing itu di dalam pekerjaanmu, engkau akan melihat pekerjaanmu itu produktif atau berhasil. Katakan amin. Dan di dalam pekerjaanmu engkau menjadi baik keadaanmu. Dan di dalam pekerjaanmu ini engkau bisa menikmati semua berkat Tuhan. Karena di dalamnya ada berkat. Katakan amin. Satu ayat Amsal 10 dikatakan, ya berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Susah payah di sini itu maksudnya kutuk. Bukan berarti, oh sulap. Di dalam Kristus kita under berkat, gak usah kerja maka kita diberkati. Saudara, Anda akan tetap miskin. Bukan berarti Tuhan itu menghilangkan kerja, kata susah payah di situ itu berarti gak boleh ada kesulitan, gak boleh ada usaha, enggak. Itu tetap ada. Tapi di dalam segala usahamu, jerih lelahmu, bahkan orang Kristen itu juga bisa kena kesulitan. Tapi di dalamnya ada berkat Tuhan. Katakan amin. Nah beda kalau kutuk. Kalau kutuk, ini yang terjadi. Ya, apapun yang engkau usahakan, kerja sekeras mungkin, semak duri yang Anda hasilkan. Gak ada blessing. Kalaupun misalnya, Anda memperoleh kekayaan materi misalnya. Anda menerima kekayaan materi, tapi kekayaan itu jadi kutuk bagimu. Rumah tanggamu jadi pecah gara-gara itu. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Bisa dikatakan itu blessing? Pekerjaanmu itu jadi sumber kutuk dalam hidupmu. Uang yang Anda terima itu jadi sumber kutuk. Anda terima berkat 10 juta, tapi disertai dengan patah tulang 5 kali. Karena itu ada kutuk. Saya pernah ceritakan saudara, istri saya dulu itu pernah minta saya doakan supaya ini sudah married karena dia merasa kok sesuatu hilang, barang hilang dari kecil. Ini barang hilang apa dan sebagainya. Dia ambil uang, hilang di taksi. Gitu ya. Di Jakarta terakhir itu pernah pertama kali kita menginjakkan kaki di Jakarta, ambil uang hilang. Waktu mau married dirampok. Padahal yang paling dekat itu maminya, itu ada puluhan juta di sini. Tapi yang diambil tasnya dia yang paling jauh. Isinya gak seberapa sih waktu itu. Tapi dia merasa kok ada sesuatu, saya ini kok minta didoakan. Dia merasa bahwa di dalam hidupnya itu dia harus membayar utang kepada seseorang dalam tanda kutip yang tidak kasat mata. Kehilangan terus. Nah kalau itu terjadinya berpola, bisa jadi itu kutuk. Saya doakan, percaya nggak percaya, doa cuma 1 menit 2 menit, setelah itu sampai hari ini nggak pernah lagi kehilangan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu kutuk dipatahkan, itu namanya kutuk keturunan. Dosa itu dibalaskan sampai keturunan keempat. Makanya hati-hati sama penyembahan berhala. Ya istri saya itu neneknya kakeknya itu suka main kuasa gelap. Kalau Anda hari ini pergi ke kuasa gelap minta menjadi kaya, anak cucumu yang akan bayar. Kalau enggak Anda sendiri juga keturunan 2, 3, 4. Ya, kerja keras tapi kok kayaknya gagal, jalan buntu, langit jadi tembaga. Karena ada kutuk yang bekerja, itu kuasa dari kutuk. Kutuk itu nyata loh saudara. Coba perhatikan. Ketika Yosua itu melepaskan kutuk, siapa yang membangun tembok Yeriko? Betul ya? 500 tahun kemudian ada orang yang membangun. Siapa orangnya? Selidiki di Alkitab. Dia harus bayar dengan kematian kedua anaknya. Gara-gara membangun Yeriko. Sudah 500 tahun.
Udah 500 tahun, tapi kutuk itu masih berlaku. Kutuk itu nyata, makanya jangan pernah lepaskan kutuk. Katakan amin. Sejengkel-jengkelnya Anda orang tua, jangan lepaskan kutuk. Pernah satu kali ada seorang wanita sudah parubaya cerita sama saya. Ini bertahun-tahun yang lampau, dia belum menikah. Lalu dia cerita, kalau dulu pernah waktu remaja, mamanya itu kasih kutuk sama dia karena saking jengkelnya sama dia. Kamu gak bakal merit sampai tua. Beneran loh, dia sampai sudah parubaya gak merit. Tapi kabar baiknya, kutuk bisa dipatahkan. Sehingga Anda tidak lagi memahkotai duri, pakai mahkota duri di atas kepalamu. Tapi Tuhan Yesus dimahkotai duri, supaya kita hidup di bawah God's blessing. Ada amin? Sehingga apapun yang Anda kerjakan, Tuhan memberikan berkat di dalamnya. Ada amin? Sekali lagi ya, jangan terjemahkan, oke, kita dalam berkat, kaya. Nggak pakai kerja. Hati-hati. Ya, bukan itu maksud saya. Tapi di dalam Kristus, apapun profesi Anda, jangan ukur sama orang lain. Sekalipun Anda profesinya cuman sopir Grab, tapi kalau under God's blessing, Anda bisa menikmati berkat walaupun Anda sopir Grab. Halo, amin? Ya, hidup di dalam berkat itu bukan berarti gini loh. Pokoknya aku sebagai tanda aku diberkati, aku harus jadi konglomerat. Belum tentu. Ya, tapi apapun yang Anda usahakan dengan jerih lelahmu, bukan lagi semak duri, itu namanya blessing. Amin. Yang terakhir, sorry. Apa implikasi sama wanita pendarahan tadi? Dia bukan hanya sembuh, tapi setelah sembuh, dia bisa lagi bekerja. Dia bisa lagi apa saudara? Dia kan kehilangan segala sesuatunya kan? Dia bisa memulai segala sesuatunya kembali. Dia nggak harus tekor lagi untuk pengobatan. Tuhan bukan hanya menyembuhkan sakit penyakitnya, tapi Tuhan juga menyembuhkan ekonominya. Halo, amin. Yang terakhir, setelah itu saya selesai. Berita Injil adalah berita yang luar biasa karena ini adalah berita Yesus memelihara jiwa kita. Perhatikan, wanita pendara ini waktu ketahuan, waktu Yesus berhenti, siapa yang jamah aku? Dikatakan wanita itu gemetar dan takut. Why? Karena dia seumur hidup dia itu tertolak, saudara. Dia itu selain dia merasa bahwa dia ditolak Tuhan, dia itu ditolak oleh banyak orang. Keluarganya sendiri mungkin, bahkan dirinya sendiri menolak dirinya. Kenapa sih kok aku ini najis, aku kok sakit. Dia tertolak, dia punya beban emosional. Mungkin banyak orang itu hus pergi, dia itu terluka. Itu sebabnya waktu Yesus tanya, siapa yang jamah aku? Dia gemetar dan takut. Tapi yang Tuhan lakukan adalah, Yesus tidak memarahi dia, tapi Yesus menerimanya. Bapak Ibu, selama kita hidup di muka bumi ini, sebetulnya kita ini butuh kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan fisik. Ada sebuah sakit yang tidak kasat mata. Kalau orang misalnya, saya pernah doakan orang itu kakinya timpang. Itu kelihatan jalannya timpang. Yang pernah saya itu di salah satu mall itu, pernah ada orang itu 10 cm lebih pendek. Itu saya langsung deketin, saya langsung ngomong boleh nggak saya doakan kakinya. Kenapa? Kelihatan banget jalannya. Begini. Saya doakan, 3 kali belum tumbuh. Saya sudah doakan nggak tumbuh. Saya mulai keringetan saudara. Tapi untung Tuhan membela saya. Tuhan itu membela orang yang terus mau beriman. Itu awal-awal saya berani doakan. Setelah itu, waktu saya doakan muncul suara tek. Langsung tumbuh, 10 cm tumbuh, jadi normal. Langsung Bapak itu nangis di tempat. Gitu ya, tepuk tangan. Orang sakit fisik itu kelihatan. Kalaupun nggak kelihatan di dalam, paling nggak ada ronsen dan lain sebagainya. Tapi ada satu luka yang orang itu bahkan nggak kelihatan atau nggak ketahuan. Itu namanya luka di dalam, luka batin. Tuhan bukan hanya menyembuhkan fisik tapi juga luka batin. Beberapa di antaramu itu lambang apa sih? Kita ini banyak luka saudara. Itu bisa berupa trauma, itu bisa berupa luka emosi,
itu bisa berupa depresi. Saudara, itu berupa ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, kita ini sensitif, ya dan lain sebagainya, traumatis, pengalaman-pengalaman tertentu. Bahkan sampai ke arah jiwa kita itu sakit. Saya nggak ngomong sakit jiwa ya, tapi jiwa kita itu sakit. Dalam kadar tertentu, kondisi jiwa kita itu belum tentu sehat loh saudara. Bisa jadi hari ini Anda menanggung sebuah luka yang begitu dalam, sehingga membuat Anda sulit tidur, insomnia, atau apa, saya nggak ngerti. Hanya saudara yang ngerti. Saya mau katakan, Tuhan juga mau menyembuhkan Anda. Kuncinya gimana? Melalui tindakan iman. Kalau memang Tuhan mau Anda mengampuni, ampuni. Katakan amin. Kalau memang Tuhan itu tiba-tiba harus menggali, seringkali beberapa orang. Saudara, saya kasih contoh ya. Beberapa orang itu hari ini, karena Anda terluka, Anda membangun tembok emosi dengan orang-orang di sekitar Anda. Anda jadi dingin karena Anda trauma sebetulnya. Anda takut dilukai sehingga Anda itu membangun tembok emosi dengan orang-orang sekitar. Khususnya kalau Anda pasangan, yaitu dengan suamimu atau dengan istrimu. Anda menarik diri, tidak lagi terlibat secara emosional yang mendalam, hubunganmu itu di permukaan, bahkan beberapa orang masih satu rumah tapi udah gak ngomong. Itu namanya tembok emosi. Udah dingin. Nah, bukannya Anda go through membongkar itu sampah, dikeluarin di hatimu, yang Anda lakukan adalah Anda pendam semua luka itu, Anda suppress di dalam, tekan di dalam, sehingga di titik ini Anda mematikan perasaan. Makanya beberapa di antaramu numb atau mati rasa. Nggak bisa punya empati, nggak bisa punya ini, nggak ada kehangatan, mati rasa. Sama suami dingin, sama istri dingin, sama anak dingin. Karena apa? Anda tidak membereskan itu. Bayangkan di retreat senior kemarin, pastor siapa? Andres Nawawi cerita. Ada orang itu, ibu-ibu tua, bisa ketakutan, tolong, ketakutan loh. Kenapa kok ketakutan? Takut suaminya selingkuh. Loh kok bisa? Suaminya 40 tahun yang lalu sudah mati. Udah meninggal 40 tahun yang lampau. Tapi kok perasaan ketakutan itu kok masih ada? Takut suaminya selingkuh. Karena apa? Dulu suaminya pernah selingkuh dan dia tidak bisa ngampuni. Sehingga trauma itu dibawa sampai 40 tahun dia hidup sampai tua. Perasaan ketakutan itu menghantui dia. Akhirnya diberesin, dikeluarin semuanya, dia lepasin pengampunan, baru free. Ada banyak di antaramu memendam bagasi atau sampah itu. Anda harus keluarin itu, dan untuk keluarin itu menyakitkan. Itu seperti luka ditetesin betadin, kasih alkohol, nyeri enggak? Tapi satu-satunya cara sembuh, yaitu Anda harus go through dengan cara apa? Jujur dengan dirimu. Aku terluka, aku disakiti, aku merasa dikhianati. Itu waktu begitu, jujur itu sakit gak? Sakit. Tapi justru itulah obatnya. Begitu Anda rasa sakit itu, terus Anda berkata, Tuhan aku lepaskan pengampunan untuk ini, karena dia melakukan ini, dia melukaiku. Waktu proses go through itu menyakitkan. Tapi itulah jalan untuk sembuh. Do you mudeng? Nah, kalau Anda nggak go through itu memang kelihatan nggak sakit, tapi sampahnya, lukanya tetap ada. Tuhan ingin menyembuhkan Anda supaya jiwa Anda sehat. Buktinya apa? Perempuan yang takut dan gentar itu bukan dimarahi oleh Yesus. Yesus nggak marah, kenapa engkau sentuh aku? Tidak, tapi justru menerimanya dengan berkata, pergilah dengan selamat, imanmu menyembuhkanmu. Dengan kata lain, aku menyembuhkanmu. Be free. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami.
Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.